Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Sehat sedaya nggih? Sehat. Ada yang sakit enggak? Enggak ada. Sehat semua, alhamdulillah. Kula tungaaken panjenengan mugi-mugi selalu sehat, panjang umur, rezekinya lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tema yang diajukan ke saya adalah menyikapi hadis dhaif. Ngaten nggih? Hadis dhaif. Umat Islam saat ini jangan gampang dan mudah menjustis bahwa hadis itu dhaif, apalagi sampai mengatakan palsu, maudhu. Itu namanya kemeru. Kemeru, sok tahu. Penilaian hadis itu Bapak Ibu sedaya sudah selesai sejak dulu, ulama sudah menilainya. Fahadha hadithun sahih, ini sahih. Wa hadza hadisun dhaif, ini dhaif. Wa hadza maudhu, ini maudhu, dan seterusnya. Sudah selesai. Umat Islam tinggal bacanya. Baca hadis gak bisa, titik-titik ngomong dhaif, titik dhaif. Lek saya pinjam bahasanya Pak Prabowo, dhaif DASMU diwaca. Aku gak wani ngomong, masalahnya kan direkam nanti viral. Kok Ustadz ngomong endasmu kan loh, ya masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya apa? Sudahlah, kita sudah belajar, baca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Yang sahih ya katakan sahih, yang dhaif katakan dhaif. Sudah ada nilainya, tinggal membacanya. Tapi di kampus-kampus ada namanya mata kuliah kritik hadis, al-jarh wa ta'dil. Yes, itu pembelajaran di kuliah. Tapi dalam tataran praktek peribadatan, panjenengan cukup membaca. Tidak perlu meneliti. Meneliti boleh, tapi gak usah capek-capek. Orang kembali pada Quran, baca Quran. Ilmu tajwid gak bisa kok. Kembali pada Quran. Kembali pada hadis, yang bukan hadis gak dipercaya. Bapak percaya mana antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari? Langsung menjawab, saya percaya Imam Bukhari. Itu namanya orang bodoh. Karena Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, bukan murid asli. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid, muridnya Imam Syafi'i punya murid namanya Bukhari. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, hadis itu dianggap hadis sahih ketika memenuhi syarat-syarat kesahihan hadisnya. Pertama, ittisalus sanadi. Sanad atau transmisinya. Transmisi itu beda dengan transmat.
Kalau transmisi itu membuat orang pintar. Kalau transmat membuat orang pusing. Makanya Bapak kalau lewat transmat tangan istrinya dipegang. Jangan dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan masuk. Transmit itu rentetan sanad dari yang pertama dari Rasulullah ke sahabat siapa, ke Abu Hurairah, ke siapa. Misalkan sampai ke Al-Bukhari, maka rentetan rawinya itu namanya sanad. Harus sambung menyambung menjadi satu. Maka hadis itu ketika dilihat dari min haitsus sanadi, dari runtutan sanadnya, dibagi menjadi dua semula. Imma ayyakuna sahihan, pertama disebut dengan hadis sahih. Kalau gak sahih mesti wa imma ayyakuna dhaifan, hadis dhaif, dua tok dulu. Kemudian muncul Imam Muslim An-Naisaburi, Muhammad Muslim An-Naisaburi, menganalisa hadis yang diriwayatkan sanadnya terdiri dari 5 orang. Satu di antara 5 itu yang tidak memenuhi syarat, maka Imam Bukhari mengatakan hadis itu disebut dengan hadis dhaif. Kalau di antara 5 itu ada 2 yang tidak memenuhi syarat, namanya dhaif. Ada 3 tidak memenuhi syarat, namanya dhaif. 4 tidak memenuhi syarat juga namanya dhaif. 5 tidak memenuhi syarat juga namanya dhaif. Maka kata Imam Muslim, ini gak benar ini. Masa antara yang lemah di antara 5 ada 1 yang tidak memenuhi syarat, dhaif. Sementara 5 tidak memenuhi syarat semuanya namanya dhaif. Kok podo? Maka muncul istilah hadis hasan. Jadi hadis, penamaan atau terminologi hasan itu muncul setelah beberapa tahun kemudian, tidak bersamaan dengan istilah atau terminologi sahih dan dhaif. Do you understand? Bu, Ibu, pun buka tereng. Jadi kalau dilihat dari sanadnya, hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadis itu dilihat dari jumlah yang meriwayatkan, sahabat Nabi yang menerima dari Nabi dan meriwayatkan, maka hadis itu dibagi menjadi 2. Ini 1 Pak, dibagi menjadi 2. Kok tangannya begitu? Saya mau menyebutkan nomor 1. Nomor 1 adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah ma rawahu jam'un minas sahabati, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar sahabat. Misalkan 20 orang, misalkan 100 orang, 200 orang, 500 orang. Contoh, ketika Rasulullah khutbah menjelaskan tentang kiamat dan kematian, tiba-tiba ada seorang bedui, ada jamaah yang berdiri. Jamaah ada yang berdiri Pak, tanya pada Rasulullah, Rasulullah, panjenengan panjang lebar menjelaskan tentang kematian dan tentang kiamat. Maka orang ini menjawab, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan itu kiamat, biar kita siap. Rasul menjawab, ma'adatta biha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Apa jawabannya? Saya tidak punya persiapan apa-apa, illa anni uhibbuka mahabbati iyaka. Saya tidak punya persiapan apa-apa Rasulullah. Sanggup cuma siji, ya cintaku padamu Rasulullah, mahabbati. Maka Rasulullah katakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan masuk surga bersama orang-orang yang dicintainya. Wa anta ma'aman ahbabata, engkau akan masuk surga bersama orang yang kau cintai. Hadis ini didengar oleh ratusan sahabat. Maka hadis ini namanya hadis mutawatir. Jelas nggih? Jelas Bu? Napa? Mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan kurang
dari mutawatir alias tidak terlalu banyak. Maka hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Ma rawahu wahidun, hadis yang diriwayatkan hanya seorang, fahuwa gharibun, hadis yang diriwayatkan hanya satu orang itu namanya hadis gharib. Gharib aneh, asing, karena diriwayatkan satu orang. Apakah hadis yang diriwayatkan hanya satu orang itu dhaif? Oh, tidak. Jadi hadis itu tidak bisa disebut dengan dhaif atau hasan ataupun sahih ketika belum dilihat rentetan sanadnya. Ini yang kita maksud adalah jumlah perawinya. Ketika diriwayatkan oleh hanya satu orang itu namanya hadis gharib. Wa ma rawahu itnani, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang Pak, fahuwa azizun, hadis itu namanya hadis aziz. Wa ma rawahu thalathun aw zada minha, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih itu namanya hadis masyhur. Sehingga panjenengan kalau dengar ini hadis masyhur berarti perawinya lebih dari 3 atau lebih. Namun tidak sampai puluhan. Enak Pak baca hadis, oh hadza hadisun masyhur. Oh masyhur berarti banyak yang berikan. Hadza hadisun sahih, oh berarti sahih, ini sanadnya nyambung dan seterusnya. Itu kalau dilihat dari sisi jumlah perawi hadis tersebut, dibagi menjadi 2, 1 hadis mutawatir, 2 hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang namanya hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang namanya hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namanya hadis masyhur. Pun sudah, kita lanjutkan poin ketiga. Ketika kita melihat hadis dari sisi siapa yang mengucapkan hadis itu, teks matan itu adalah redaksi. Secara redaksional teks hadis itu bunyinya itu munculnya dari siapa? Apakah dari Rasulullah? Apakah dari sahabat? Apakah dari tabi'in? Maka ketika hadis itu langsung diucapkan Rasulullah, jadi teks hadis itu murni dari Rasulullah bunyinya, bukan terjemahan dari sahabat, maka fahuwa marfu'un. Hadis itu namanya hadis marfu', marfu', hadis yang tinggi. Kenapa tinggi? Karena diucapkan langsung oleh Rasulullah, tidak ada yang lebih tinggi dari ucapan Rasulullah. Contohnya berapa? Rasulullah katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Balene. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis ini diucapkan langsung oleh Rasulullah, maka hadis ini disebut dengan hadis marfu'. Hadis yang tinggi. Ada hadis tapi teksnya itu bukan dari Rasulullah, tapi sahabat. Contoh, sahabat menceritakan perilaku Rasulullah. Sahabat menceritakan salat Rasulullah. Sahabat menceritakan keadaan Rasulullah. Maka hadis itu namanya hadis mauquf, asal kata dari waqaf. Waqaf niku apa? Berhenti. Hadis yang diucapkan oleh sahabat tapi isinya menceritakan Rasulullah, maka hadis itu namanya hadis mauquf. Waqaf, berhenti. Kenapa berhenti? Karena orang yang mendengarkan ini dari Bukhari, dari ini, dari Abi Hurairah. Sahabat mendengar, apakah lanjut dari Rasulullah atau berhenti di Abu Hurairah? Ternyata berhenti di sahabat, maka hadis itu disebut hadis berhenti atau diberhentikan atau waqaf atau mauquf. Jadi ucapan sahabat menceritakan
Rasulullah. Yang ketiga, ketika hadis itu diucapkan oleh tabi'in, tabi'in menceritakan tentang apa yang dilakukan Rasulullah, maka nama hadis itu hadisnya terputus. Kotok, makotok. Hadisnya maktu terputus. Apa yang diputus antara sahabat dengan Nabi? Antara tabi'in dengan Nabi, yang putus, yang hilang adalah sahabat. Jadi tabi'in mengatakan hadis itu, mengatakan perilaku Rasulullah, mengucapkan atau menceritakan perilaku Rasulullah, maka ada satu fase yang dihilangkan, yaitu fase sahabat. Maka itu namanya makoto. Contoh hadis dari tabi'in bernamanya Imam Tawus. Imam Tawus mengatakan, ma kunna nasma min Rasulillah wa huwa yamshi khalfal janazati illa qawlu la ilaha illallah. Kata Imam Tawus, kami tidak pernah mendengar ucapan Rasulullah ketika beliau berjalan di belakang jenazah, yaitu ngiringi jenazah. Ketika ngiringi jenazah, kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini hadisnya hadis maqtu'. Tapi hadis maqtu'nya bagus, hasan. Sehingga oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai sekarang di seluruh dunia tetap diamalkan. Apa yang diamalkan? Kalimat tauhid untuk mengiringi jenazah. Lek mriki misalkan teng Indonesia nggih, Surabaya, Sidoarjo. Enten tiyang sedo mantun disolati, mau dikuburkan, waktu dipikul atau didorong. Mriki didorong napa dipikul? Ambulan. Gak ono kuburan mriki. Sakno ya. Makanya itu apa istilahnya, sedihnya kalau hidup di perumahan, mau nguburkan nggak ada kuburan. Kalau panjenengan ada developer, Pak, developer. Sekarang ini, saat ini di kota-kota yang dibutuhkan itu tanah kuburan. Jenengan punya sak kapling, jadikan kuburan, Pak. Ojo didol, kuburan didol koyok di putih. Disewakan 3 tahun atau 2 tahun, nggak dijenguk, gusur. Enak koyok sewa lapak, nggak sewa gusur. Makanya statusnya orang wakaf masjid, wakaf musola, wakaf madrasah, wakaf sumur, wakaf jalan, wakaf kuburan itu podo. Orang menganggap wakaf masjid lebih baik daripada kuburan, kan masjid pati sholat terus. Padahal juga sama, namanya wakaf itu mengalir selamanya, Pak. Sehingga kalau wakaf itu jangan diambil lagi. Pondok saya dapat wakaf, Pak, 3 kapling besar. Kemudian semakin hari tanahnya semakin mahal, dijual. Bagus nggak? Bagus nggak? Harganya bagus. Saya tanya, bos, kok diambil lagi? Iya, gak dibangun-bangun. Lah uangnya yang buat bangun siapa? Lah antum kan sudah tumpengan, sudah selamatan, sudah ditulis almarhum almarhumah bahwa wakafnya ini wakafnya almarhum. Wis diumumkan. Pak Lurah wis ngerti kabeh. Kok diambil? Gak malu ta? Diam dia, gak bisa. Kasihan, Pak. Kalau wakaf, jangankan wakaf, sedekah, jangan diambil lagi. Jenengan sedekah takjil, Pak, diantarakan ke Masjid Ar-Raudhah. Mari ngotan, ketika giliran takjil, sholat di masjid, Pak. Kalau gak giliran takjil, gak sholat. Kenapa? Untuk mengetahui segoi dipangan sopo. Oh, dipangan Ustaz Maksum, alhamdulillah. Lo dipangan arek cili sing gak sholat, gak iso. Balik no. Wah, gak boleh gitu, Pak. Gak boleh. Namanya sedekah diberikan, gak usah diambil lagi. Ini cincin. Ini dikasih orang Pak, di gubernuran.
Prof ini pakai, pakai. Mau diambil, nggak boleh. Nih made in Surabaya. Niki Turki. Sombong Ustaz. Enggak, cuma ngasih tahu. Sebab tadi ada yang ngelirik tangan sengaja tak gini. Kok bagus. Tak ngasih tahu. Ini Turki, ini Surabaya, pahlawan ini, Pak. Pahlawan kan gubernur pahlawan ini. Apa khasiatnya? Gak ada. Cuma biar tangannya ganteng, cantik ini, ganteng. Pun kalau lanjut sampai pundi? Sampai mana tadi? Makam, wakaf. Enggak, sebelumnya itu apa saya bilang? Wakaf atau apa istilah sedekah ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, besok-besok nyampe ini Pak. Saya mungkin pernah cerita ya. Ada seorang sahabat yang dermawan Pak. Dermawan Pak, saking dermawannya kalau ke masjid mesti bawa uang. Orang sini kalau ke masjid belum bawa uang, kalau setiap ke masjid tidak pernah bawa uang, jangan mengaku dermawan. Kalau ada kotak amal lewat di depannya kau cuma digeser, jangan mengaku dermawan. Ada namanya ya Pak, Yazid Pak, sahabat Nabi namanya Yazid, sugih dermawan, mantap betul, mantap. Lek sugih banyak Pak, tapi dermawannya ini sugih dermawan. Setiap ke masjid bawa uang, bukan uang receh Pak, satu kresek, kaisan minan nukud dirham, satu kresek. Untuk siapa? Untuk diberikan pada jamaah yang belum makan, jamaah yang wajahnya sedih murung, jamaah yang ada masalah dengan keuangan dikasih. Jadi di masa Rasulullah, masjid itu adalah tempat solutif. Yang nggak punya uang pulang bawa uang, yang susah pulang bahagia, yang sumpek pulang masjid senang, berangkat nggak punya istri pulang. Hei mas, kata Rasulullah, ada namanya Robi'ah bin siapa? Al-Aslami Pak. Ada seorang sahabat muda namanya Robi'ah. Mas sampean nggak pengen rabi ta? Oh pengen Rasulullah, cuma nggak UWE. Menikahlah, pasti kau kaya. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau kau miskin, oleh Allah diberikan kekayaan, asalkan kawin. Nikah. Ustadz saya sudah nikah kok tetap miskin, kawin lagi sampai kaya. Sorry ye. Atau mendelik bojoku melerak ya. Mendelok. Iya. Akhirnya oleh Rasulullah Robi'ah dinikahkan dan menjadi orang kaya. Alhamdulillah. Nah, sahabat Yasin masuk masjid bawa uang, kemudian biasa dibagikan. Nah, ketika mau membagikan uang, cuaca tidak mendukung, gelap Pak. Belum ada lampu, ini belum ada lampu. Sehingga Pak Yazid ini bingung mau ngasih pada siapa. Kan petang, gelap. Akhirnya Pak Yazid mikir, sopo iki sing miskin. Ternyata Pak Yazid itu cerdas Pak, instingnya kuat. Kan orang itu kelihatan dari duduknya, orang ini kaya dan miskin. Orang ini pusing dan tidak. Ini orang sumpek atau tidak, ini punya uang atau tidak, kelihatan dari duduknya Pak. Iya. Orang duduknya, orang banyak uang itu ini. Kalau sudah duduknya miring, apalagi senden, nah itu jelas. Itu kekurangan uang itu. Kecuali sendennya pengen api, pengen apa? Pengen enak, seperti itu. Iya. Termasuk doa, cara ngangkat tangannya. Orang kaya dengan orang miskin beda. Nah, Pak Yazid ini melihat ada seorang pemuda dalam kegelapan di Masjid Nabawi. Doanya beda. Wah, ini orang miskin. Koyo suara iku beda, lemes dorong mangan. Akhirnya kata Pak Yazid dalam gelapnya, ini sedekahku. Pak Yazid, dia orang nggak ngereken Pak, karena dia sedang berdoa.
Pak Yazid pulang, alhamdulillah cerita sama istrinya bahwa uang sudah disalurkan, sedekah sudah disalurkan, alhamdulillah. Pemuda yang sedang berdoa ini habis doa diusapkan ke mukanya, alhamdulillah dapat uang 1 kresek, alhamdulillah. Senang apa batan? Senang, saking senangnya cerita kanan kiri, kalau bahasa modernnya di foto diupload jadi status viral. Viral Pak, karena viral kejadian ini terdengar oleh pemilik sedekah. Kaget Pak, ini pemuda namanya Ma'an. Pemuda yang berdoa dapat uang sedekah ini namanya Ma'an. Orang yang sedekah namanya Yazid. Hanya Yazid gak terima kalau sedekahnya ternyata diterima oleh Ma'an. Ma'an Pak, mim ain nun Ma'an. Diparani nang rumahnya, balik no, kembalikan. Si Ma'an bilang gak bisa Pak, uang yang sudah diterima diberikan, tidak boleh diambil lagi. Kata si Pak Yazid, gak iso, niatku bukan untukmu, niatku untuk orang lain. Kamu kalau punya uang, kalau butuh uang bilang sama bapakmu. Kamu Ma'an anakku, kalau butuh uang bilang sama bapak. Ternyata pas sedekah sama anak dewe. Hanya engker-engkeran Pak, cari nih bapak balik no, cariin anak-anak mau gak iso, mana gak iso, mana gak iso. Dua-duanya akhirnya menghadap Rasulullah minta apa? Minta istilahnya penjelasan atau apa solusi. Apa kata Rasul? Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah menunjuk pada si bapak namanya Yazid yang punya sedekah. Laka ma nawaita ya Yazid. Yazid, kamu sudah dapat pahala dari niatmu sedekah dari rumah, tanpa harus melihat siapa yang menerimanya. Ini penting. Makanya jenengan kalau takjil Pak, gak usah dilihat segoi dipangan sopo, pangin arak gede apa arek cilik, gak apa-apa, sudah dapat pahala. Enten boten yang mriki lek sedekah didelok terus tinggal enten. Uangnya kelambi apa? Batik ijo. Allahumma sholli Muhammad. Boten lek batik ijo niku uangnya api. Enggak tahu sedekah. Boten ahli sedekah beliau. Ustaz Widodo. Mau umroh nih. Mau umroh nanti. Bareng-bareng. Berangkat backpacker gue gak pakai travel Pak. Budal dewe. Gak ngerti cara ngajaki. Nggih. Gak usah apa-apa. Cuma aja diberikan tiket aja. Allahumma Muhammad. Pun. Kamu sudah dapat pahala dari niatmu dari rumah, kata Rasulullah satu. Kemudian Rasulullah menunjuk pada anaknya. Le, cong, gitu kalau Madura ya. Le, walaka ma akhotta. Kamu dapat pahala, kamu berhak untuk mendapatkan sedekah walaupun itu dari bapak. Inilah yang harus kita ketahui. Ternyata apa? Kemudian disimpulkan dalam fikih Pak, bersedekah itu paling lebih afdol adalah dimulai dari kerabat terdekat. Boleh. Loh cari nih gak oleh bayar zakat sama anak, orang tua bayar zakat sama anak, gak boleh. Anak bayar zakat sama orang tua, gak boleh. Yes, itu konteksnya zakat bro. Ini sedekah. Kalau sedekah orang Malaysia menyebut tak apa sedekah. Tapi kalau zakat gak boleh. Kenapa kalau zakat gak boleh? Khawatir dimakan sendiri. Zakat itu dimakan sendiri gak boleh Pak. Orang tua misalkan zakat sama anaknya, anaknya masih kecil, anaknya kemudian mengembalikan ke dapur, oleh ibunya dimasak, siapa yang makan Pak? Ya bapak dewe, dipangan dewe gak oleh, zakat dipangan dewe gak oleh. Iya, kalau sedekah boleh Pak. Maksudnya sedekah pada anak, sedekah pada orang tua, bahkan suami bersedekah pada istri, itu boleh, bagus. Bu, minta sedekah sama suami Bu. Wa ma anfaqta li zaujatihi fahuwa shadaqatun. Apa yang diberikan suami terhadap istri namanya infak, nafkah, belanja.
Itu namanya sedekah. Maka panjenengan dapat pahala. Semakin besar belanjanya, semakin besar pahalanya. Betul Bu? Setuju? Setuju. Sip, mantap katanya. Itu cocok itu. Semakin besar belanjanya, semakin besar pahalanya suami. Ini pun. Apa maksudnya dari cerita singkat Yazid dan Ma'an? Pertama, apa yang kita lakukan kalau sudah diniati, maka niat itu sudah dapat pahala. Sehingga muncul rumus dalam Islam, niatul mu'min khairun min amalihim. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal mereka. Niatnya sudah bagus, Pak. Walaupun hadis ini konteksnya, Pak, ada Masjid Dirar. Dulu Rasulullah bersama pasukan ketika mau perang, umat Islam waktu itu ada niatan ingin bangun masjid. Masjid belum dibangun, ada panggilan perang. Sehingga otomatis orang yang sehat waktu itu semuanya harus ikut perang. Nah, ada beberapa orang, ada sekitar 30 sampai 40 orang gak ikut perang. Golongannya orang munafik. Nah, orang yang gak ikut perang biasanya setelah pulang dimusuhi ataupun dikucilkan ataupun tidak disapa oleh teman-teman yang lain. Maka yang gak ikut perang, golongan munafik ini cari cara supaya pulangnya Rasulullah itu tetap aman, gak dimusuhi. Akhirnya apa? Ada yang tahu gini, mereka itu aslinya mau bangun masjid. Namun karena ada panggilan perang mereka berangkat. Sehingga masjid, mari kita bangun masjid. Sehingga mereka pulang senang. Ternyata masjidnya sudah dibangun. Dibangunlah masjid, Pak. Ketika Rasulullah bersama sahabat pulang, dapat masjid. Bukan senang Rasulullah, justru marah. Kenapa? Karena ini adalah alasan ataupun cara orang munafik agar menghindar dari apa? Dari dimarahi dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bakar masjid ini. Akhirnya masjidnya dibakar. Masjid ini namanya masjid di Dirar, ada masjid Dirar. Karena niatnya sudah tidak baik. Maka Rasul katakan niatul mu'min khairun min amalihim. Niatnya pasukan yang ingin bangun masjid yang belum sempat membangun lebih baik daripada orang munafik yang bangun masjid. Itu maksudnya. Ini jangan dipelintir. Nanti ada orang nggak niat sedekah tapi sedekah, nggak pakai niat. Ada orang niat tok tapi nggak tahu sedekah dengan alasan niatul mu'min khairun min amalihim. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dia niat tok nggak tahu sedekah. Ayo Pak, bagus mana Pak? Niat sedekah dengan sedekah Pak? Sedekah. Maksudnya hadis tadi itu dibandingkan dengan orang-orang non muslim. Niat sedekahnya orang muslim dengan sedekah non muslim lebih tinggi derajatnya niatnya orang muslim. Jelas Bang? Pun. Baik, sebelum dilanjut, kira-kira ada sekitar 7 sampai 10 menit pertanyaan bebas. Tanya apa saja boleh Pak, silakan. Ada? Silakan, monggo. Pakai mic biar istrinya mendengar di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Ustadz, di luar tema ini Pak Ustadz nih. Mengenai zakat mal Pak Ustadz ya. Misalkan gini Pak Ustadz ya, punya zakat mal saya tak hitung ternyata 5 juta, nominal 5 juta ya. Tapi saya bagikan begini Pak Ustadz, kasusnya saya bagikan dalam bentuk paket sembako. Apakah boleh? Zakat mal dijadikan dalam bentuk paket sembako. Mal apa itu? Harus jelas. Zakat mal zakat uang atau zakat mal perusahaan apa? Perusahaan sembako dan seterusnya. Uang. Uang gitu. Ya, baik. Sampun. Terima kasih. Nomor 2 Oh, nomor 2 nggih monggo. Di dalam puasa kan ada yang tidak boleh berpuasa seperti musafir nggih. Kategori apa musafir itu Pak Ustadz yang tidak boleh berpuasa itu? Musafir? Yang tidak boleh berpuasa. Yang boleh gak puasa. Nggih. Baik, terima kasih. Saya jawab dari yang kedua. Jadi gimana Pak?
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Salah satu keadaan yang diperbolehkan untuk sementara tidak puasa, boleh, adalah musafir. Musafir yang bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i, musafir yang berangkat sebelum subuh. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, pokoknya musafir asalkan jarak tempuhnya jauh. Jarak tempuhnya masafatal qasri. Misalkan panjenengan mau pulang mudik ke Banyuwangi, kan sudah mencapai sekitar berapa, 100 kiloan ya, ada ya 100 kilo. Nyampe di Probolinggo gak kuat, opo gak kuat, ketok sate kerang sama sate kelinci koyo perut celuk-celuk ngeten, kerang kelinci, akhirnya apa, dibatalkan posisinya musafir ketimbang ngiler. Gak apa-apa, orang Malaysia menyebut tak apa, kalau memang nggak kuat. Kalau puasa ya nggak apa-apa juga, yang penting jangan memaksakan. Orang itu Pak, kalau sudah nggak kuat nggak apa-apa. Termasuk orang sakit, ada orang sakit Pak, murus, ngerti murus? Pernah murus? Itu kan mohon maaf cairan sampai habis, lemas, nggak kuat, batalkan puasa nggak apa-apa. Namanya ngatan gitu. Menurut mazhab Syafi'i, berangkatnya safar itu sebelum qabla tulu'il fajr. Sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi kalau setelah subuh, maka tetap orang itu suruh berangkat sampai di tengah jalan. Kalau memang betul-betul gak kuat, maka dibatalkan bukan karena safarnya, tapi karena tidak kuatnya. Beda ya, beda Pak. Kalau musafir sebelum subuh berangkat kok nyampe Bungurasi jam 7 ketok sate Pak, itu boleh karena statusnya sudah sebagai musafir dari sebelum subuh. Ngoten nggih. Kemudian pertanyaan yang pertama terkait dengan zakat. Salah satu zakat yang dijelaskan oleh ulama modern adalah zakat mal, termasuk zakat produktif, zakat harta, dan zakat harta atau profesi ya, profesi. Apakah zakat itu boleh diberikan dalam bentuk beras? Kalau uangnya kalau zakatnya itu berupa uang yang akan dizakati, maka sebaiknya berupa uang. Jangan diberaskan, jangan disarungkan. Sebab kalau diberaskan sementara orang butuh uang, maka berasnya kalau dijual murah, kalau beli mahal. Beras itu kalau beli mahal, kalau jual murah. Ada beras jatah dari kelurahan Pak, 5 kilo atau 10 kilo. Kalau beli di luar 5 kilo itu 80 sampai 100. Kalau dijual cuma sekat. Nah itu Pak. Tapi kalau berupa uang, maka fungsinya lebih besar. Maka ketika berupa zakat mal, maka sebaiknya berupa uang. Kecuali zakat malnya di situ berupa zakat profesi, zakat perniagaan, zakat perdagangan, beras. Dia punya bisnis beras, maka dikeluarkan zakatnya berupa beras, maka tak apa, karena memang yang dizakati adalah beras. Dia punya bisnis apa Pak? Bisnis sarung misalkan, sarung apa gitu. Kemudian mau mengeluarkan zakat, maka sarung yang dikeluarkan boleh, karena memang zakatnya sarung. Tapi kalau diuangkan, itu bermasalah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak sesuai dengan yang dizakati. Ada yang mengatakan boleh, kenapa? Manfaatnya ada, tapi lebih cenderung lebih kuat ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang dizakati. Ngoten nggih? Zakat mal. Walaupun zakat mal itu aslinya banyak Pak. Jenengan jadi pengacara, zakat mal Pak, keluarkan zakatnya. Cuma beda haulnya pengacara dengan haulnya pengusaha Pak.
Kalau haulnya pengusaha itu adalah 12 bulan. Haulnya 12 bulan. Kalau pengacara haulnya bukan 12 bulan, Pak. Tapi setiap kontrak dan kontraknya selesai. Misalkan kontraknya 2 bulan, maka haulnya adalah 2 bulan. Setiap ada kasus seret, kasusnya berapa ini? 2 miliar kontraknya. Berapa hari? 1 minggu. Maka berarti haulnya 1 minggu. Jadi 1 bulan kalau ada 10 kontrak, berarti ada beberapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak harus 12 bulan. Ada yang bertanya begini, bolehkah zakat mal yang haulnya jatuh pada bulan Desember kita keluarkan mumpung bulan Ramadan zakatnya? Boleh. Itu namanya ta'jiluz zakah, mempercepat zakat. Sebagaimana zakat fitrah itu yang wajib di malam riyaya, Pak. Zakat fitrah itu wajibnya di malam hari raya. Pertemuan antara akhir Ramadan dengan awal Syawal itu yang menyebabkan orang itu wajib bayar zakat fitrah. Pertanyaan, bolehkah bayar zakat fitrah mulai pertengahan Ramadan? Boleh. Cuma konsekuensinya ketika orang yang sudah bayar zakat itu, bayar zakat fitrah di tengah Ramadan, kok menjelang takbiran, belum takbiran, menjelang takbiran asar meninggal, maka beras yang dikeluarkan itu dikembalikan. Panitia harus mengembalikan, kecuali keluarganya mengikhlaskan, nggak apa-apa, tapi tidak ada zakat, melainkan jadi sedekah. Begitu juga dengan fuqara dan masakin, orang-orang desa miskin fakir, itu semuanya bayar zakat. Sesungguhnya itu tidak jadi zakat, tapi jadi sedekah. Sehingga muncul pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang miskin bayar zakat pada panitia, panitia kemudian bagi zakat, ternyata berasnya balik nang dewe. Orang miskin bukan zakat itu, bukan zakat. Orang miskin itu semestinya bukan muzaki, tapi mustahik. Mustahik itu penerima zakat. Penerima zakat itu kan ada 8 gitu. Asnafut tsamaniyah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Orang fakir. Fakir itu man laisal malun wala kasabun. Orang yang nggak punya pekerjaan dan tidak punya harta, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan tetap. Itu namanya fakir. Sehingga fakir itu tidak dilihat dari rumahnya, fakir tidak bisa dilihat dari pendidikannya sama gelarnya. Gelarnya panjang, tapi nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, namanya fakir. Pakai surban, pakai kupluk putih, pakai jubah, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, namanya fakir. Pegang kamera, misalkan pengurus masjid tapi gak punya pekerjaan, maksudnya pekerjaan tetap yang menghasilkan uang, Pak. Gak punya pekerjaan tetap, gak punya uang, gak punya harta, maka namanya fakir. Sehingga panjenengan kalau disebut dengan fakir jangan perasaan. Kenapa? Karena saya sering pengalaman, Pak Ustadz ini panjenengan masuk fuqara. Oh alhamdulillah. Beda dengan miskin. Miskin itu man lahu malun au kasabun wala yakfi ma'isyatah. Orang yang punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, punya uang ada, tapi gak cukup biaya hidupnya. Istrinya 4, anaknya 42. Gajinya, dia PNS, gajinya berapa? 1.200.000. Cukup? Gak cukup. Ada wali santri di rumah. Saya pernah cerita mungkin ini. Wali santri, PNS, pegawai, golongan 2. Karena PNS-nya dari SMA. Nggih, golongan 2 kan? SMA. Kalau golongan 3 kan harus sarjana kan? Golongan 2. Gajinya 1.200.000. Anaknya 11. Istrinya 1. Anak 11. Itu buat biaya sekolah anak sudah gak cukup, Pak. Sehingga pulang pekerja, pulang kantor, dia mesti dorong gerobak untuk jualan nasi goreng. Maka dia kategori miskin walaupun pegawai pakai seragam, nyecis kalau pagi seragam, apa istilahnya apel, tapi miskin. Sehingga banyak pejabat yang miskin. Kenapa? Karena bayar sekolah gak cukup. Betul nggak? Kalau di sini enggak, semuanya kaya raya. Kaya hati maksudnya. Lumayan. Walaupun hartanya banyak, hatinya miskin, kurang tok. Sehingga apa? Takjil dikasih 1 bungkus, kurang. Nyingit norong bungkus. Neng jok. Enten buatan?
Wong kita kau. Yang ketiga, fuqara masakin. Innamal fuqara innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil zakat. Wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Muallaf. Siapa muallaf itu? Muallaf itu ada 10, Pak. 10 jenis. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam. Baru kemarin masuk Islam, baru minggu yang lalu. Ini kasihan dikasih muallaf. Kapan masuk Islamnya? 20 tahun yang lalu. Bukan. Kalau 20 tahun yang lalu itu bukan muallaf, tapi kan masih belum ngerti agama, itu karena tidak mau belajar agama. Itu bunyi itu ada pertanda sudah mau rib. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.